Hai semua, perkenalkan nama saya Wisnu Wulandari dari kelas 2O Manajemen SDM dengan NPM 12 10 20 450. Nah, teman-teman, akhirnya kita ketemu lagi dan kita akan membahas mengenai materi membangun human capital atau modal manusia yang berkualitas unggul nih, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada human capital dan manajemen. Nah, di human capital dan manajemen ini ada beberapa poin nih, teman-teman. Nah, poin yang pertama yaitu SDM atau sumber daya manusia, yang dimana sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Nah, yang kedua ada SDM yang unggul atau SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM yang unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas yang tinggi. Nah, yang ketiga ada investasi pendidikan untuk SDM yang unggul, yaitu pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada variabel penting SDM, yaitu variabel penting SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografisnya. Variabel tersebut menurut Jones tahun 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Nah, selanjutnya ada pentingnya manajemen SDM, yaitu sifat SDM selalu berkembang secara dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Nah, yang selanjutnya ada penekanan kualitas SDM, di mana dari penekanan kualitas SDM ini ada 3 poin nih, teman-teman. Yang pertama, kualitas spiritual, yaitu meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, ada kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan, sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Dan yang ketiga, ada kualitas kekaryaan, yaitu meliputi faktor pribadi. Dari faktor pribadi itu, adanya kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Lalu ada faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Dan yang poin terakhir yaitu faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya ada kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan SDM diperlukan di Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Nah, selanjutnya ada human capital dan manajemen SDM, yaitu human capital sendiri menurut Chapers tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali.
Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada di dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Nah, selanjutnya ada human capital dan investasi pembangunan SDM. Yaitu ada beberapa faktor juga nih teman-teman yang harus kalian ketahui juga, yaitu ada standar kualitas, yang dimana kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang permintaannya. Yang kedua ada konsep human capital atau modal manusia, yang dimana human capital ini berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Dan yang ketiga ada penempatan SDM nih teman-teman, yang dimana penempatan orang yang berprestasi dan berreputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Dan yang terakhir ada investasi SDM nih teman-teman, yang dimana investasi ini dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai mempersiapkan generasi emas atau gold generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat seperti matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya. Tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Lalu, khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Nah, gimana nih teman-teman, materi kali ini udah selesai aku bahas nih teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat dan berguna juga ya buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa nih teman-teman, setelah menonton video ini jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ya teman-teman. Mungkin sekian, terima kasih.